DPO Surya Darmadi ini tersangka korupsi kelas kakap ya, dengan kerugian hingga 70 triliun lebih. KPK dan Kejaksaan harus menjalin kerjasama yang erat untuk memburu Surya Darmadi ini. Dalam perburuan Surya Darmadi, Indonesia baik ya dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan bisa meminta bantuan kepada pemerintah Singapura agar memuluskan proses ekstradisi Surya Darmadi ke Indonesia. Uang yang disita oleh penyidik yang kita serahkan tadi ke rekening penampungan sementara di Mandiri itu nilainya 5 triliun 291 miliar 848.121.119 rupiah. Tentunya untuk menilai semua aset yang kita sita, ini kita akan melihat appraisal tentunya yang bersertifikat dan dapat dipertanggungjawabkan. Harus diakui ya bahwa kinerja Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Bapak ST Burhanuddin sangat-sangatlah luar biasa kalau menurut saya. Dari cuplikan video tadi, kita telah diperlihatkan bagaimana jumlah uang sebanyak 5,1 triliun rupiah dari hasil korupsi dengan tersangka bernama Surya Darmadi alias Apeng. Dan apalagi katanya yang disita dari tulisan yang tertera di Kejaksaan Agung gitu ya, itu nilainya untuk yang US dollar itu sampai 11.400.000 US dollar. Gila gitu. Itu kalau dirupiahkan jadi sekitar 169 miliar rupiah. Kok bisa ya ada orang yang punya uang sebanyak itu, tunai lagi? Ya, Surya Darmadi ini adalah pemilik dari perusahaan bernama PT Duta Palma Group yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus penyerobotan lahan sawit. Dan tahu tidak berapa luas lahan yang diserobot? Luasnya ini adalah 37.095 hektar. Coba bayangkan saja, begitu luasnya lahan yang diserobot oleh Surya Darmadi ini. Ketika 37.000 hektar lahan digunakan untuk lahan kelapa sawit, itu kan harusnya ada izin juga dari Kehutanan, Kementerian Kehutanan. Nah ini nggak ada nih, nggak ada izinnya nih. Makanya kemudian negara menghitung secara kerugian itu sampai mencapai 78 triliun rupiah awalnya gitu ya. Nah sekarang udah naik menjadi 104 triliun rupiah. Kerugian negara akibat kasus korupsi Surya Darmadi. Risma tegur Irjen Kemensos. Artikel tentang kerugian negara dalam kasus korupsi Surya Darmadi menjadi pemberitaan yang banyak dibaca di kompas.com pada Rabu. Selain itu, artikel mengenai Menteri Risma yang menegur anak buahnya terkait kasus bansos yang dikubur di Depok juga menjadi terpopuler. Kemudian, artikel tentang rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia soal cacar monyet juga menarik minat pembaca. Diduga negara merugi 78 triliun rupiah, kasus korupsi Surya Darmadi jadi yang terbesar. Sosok Surya Darmadi kembali menyedot perhatian setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, kerugian yang dialami negara akibat dugaan korupsi yang dilakukan Surya Darmadi beserta mantan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 2008, Raja Tamsir Rahman diperkirakan mencapai 78 triliun rupiah. 2. Saat Risma tegur Irjen Kemensos pada konvers bansos yang dikubur di Depok, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegur Inspektur Jenderal Kemensos Dadang Iskandar karena dinilai memberikan penjelasan soal pengawasan terkait kasus timbunan bantuan sosial di Depok yang tidak sesuai. Awalnya, Dadang menjelaskan, pengawasan penyaluran bansos yang dilakukan pada era Menteri Sosial Juliari P. Batubara itu sudah sangat ketat. Dia juga menyebutkan pengawasan diterapkan saat penyaluran bansos dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah. Sampai ke tingkat penerima bansos, pengawasan tetap melekat. 3. IDI bentuk Satgas, berikan 5 rekomendasi antisipasi cacar monyet. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Adib Kumaydi mengatakan pihaknya membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Cacar Monyet guna merespons ancaman tersebut. Adib menerangkan, meski hingga Agustus 2022 belum terdapat kasus konfirmasi infeksi cacar monyet, masyarakat harus tetap mewaspadai keberadaan penyakit tersebut. KPK kirimkan dokumen bukti dugaan korupsi Surya Darmadi ke Kejagung. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah mengirimkan salinan
dengan dokumen barang bukti terkait kasus penyerobotan lahan yang dilakukan Surya Darmadi ke Kejaksaan Agung. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pengiriman dokumen itu merupakan salah satu bentuk kerjasama KPK dan Kejagung. Gufron mengatakan kasus yang sedang ditangani oleh Kejagung berbeda dengan perkara yang diusut KPK. Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Surya Darmadi sebagai buron pada 2019 lalu terkait kasus dugaan suap revisi alih fungsi lahan perhutanan di Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan. Sementara Kejagung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar yang diduga membuat negara merugi hingga 78 triliun rupiah. Gufron mengatakan KPK akan berkoordinasi terkait kebutuhan pemeriksaan kasus suap Surya Darmadi. Menurutnya, hal ini biasa dilakukan antar lembaga penegak hukum. Tahanan KPK misalnya bisa menjalani pemeriksaan perkara lain yang diusut Polri. Sebagai informasi, buron kasus mega korupsi, Surya Darmadi telah mendatangi Kejaksaan Agung guna menjalani pemeriksaan. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Surya Darmadi tiba di Indonesia dari Taiwan menggunakan China Airlines. Dia mendarat sekitar pukul 13.30 WIB di Bandara Soekarno-Hatta. Anies Baswedan bertemu Gibran Rakabuming di Solo. PDIP ada udang di balik batu. Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Said Abdullah menilai ada maksud tertentu dari Anies Baswedan kala menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Keduanya bertemu di Solo pagi tadi. Menurut Said, pertemuan ini merupakan cara Anies agar lebih dikenal publik. Said menilai Anies memanfaatkan Gibran Rakabuming untuk kepentingannya sendiri. Menurut dia, Anies sedang mencari keuntungan politik untuk 2024. Adapun pujian Anies kepada Gibran, kata Said dilontarkan karena Anies tidak punya kinerja. Saat ditanya apakah pertemuan Anies dengan Gibran membahas pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Said mengatakan bahwa Anies tidak punya partai. Di sisi lain, kata dia, Gibran adalah kader PDIP. Oleh sebab itu, ia menampik jika Anies menjadi kingmaker di DKI dan menyebut pendekatan Anies ke Gibran merupakan trik memecah belah PDIP. Said menegaskan partainya belum memutuskan sosok yang bakal disodorkan menjadi calon gubernur DKI pada 2024. Dia mengatakan keputusan ini sepenuhnya diserahkan pada partai. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gubernur dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Hotel Novotel Solo Selasa 15 November 2022 pagi. Pantauan Tempo, Gibran tiba di Hotel Novotel Solo pada sekitar pukul 7.45 WIB, langsung disambut Anies yang sudah berada di hotel itu. Keduanya kemudian menikmati sarapan pagi sembari mengobrol di resto hotel setempat selama sekitar 1 jam. Ditemui awak media, seusai sarapan bersama, baik Anies maupun Gibran membantah ada pembahasan seputar politik dalam pertemuan mereka itu. Anies mengemukakan pertemuannya dengan Gibran pagi itu dalam rangka silaturahmi, bahas soal kota Solo hingga transportasi umum. Menurut Anies, obrolannya dengan Gibran tak lepas dari kondisi dan perkembangan kota Solo saat ini. Senada dengan Anies, Gibran juga menuturkan pertemuannya dengan Anies lebih banyak berbagi cerita dan pengalaman, serta menyinggung masalah pengelolaan kota termasuk diantaranya soal transportasi umum. Anies menilai Gibran sebagai wali kota Solo telah menunjukkan banyak hal positif. Saat dimintai pendapat tentang Gibran yang dianggap oleh beberapa kalangan layak untuk maju dalam ajang Pilgub DKI Jakarta, Anies mengatakan bahwa Gibran sendirilah yang paling tahu layak atau tidaknya untuk maju.